EGP. Tommy. Zeta duluan. Aduh. EGP emang gue pikirin. Benar. Ya itu mah bukan Gen Z, itu jadul. Iya itu jadul jujur. Iya. Aku tahu itu aja kayak dari tante aku deh. EGP. Di Indo banget. Dan di jam 11 ini Tommy nggak sendirian karena di studio sudah ada Zeta. Halo Zeta, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Cerah sekali hari ini ya. Oh iya, walaupun kita di dalam ruangan ya. Iya. Karena memang Zeta ini mau bawa kabar baik Sobat RD ya. Kalau misalnya Sobat RD ngecek di Instagram BirbiArzeta baru aja ngerilis lagu Menahan Rindu. Betul. Nah, sekarang dia datang ke studio buat cerita-cerita, buat ngobrol-ngobrol seputar lagu, mungkin seputar kehidupan dia juga, kehidupan sebagai selebritis sekali. Aduh. Oke, apa kabar Zeta? Baik. Alhamdulillah. Oke, terus kesibukannya apa sekarang Zeta? Kalau sekarang sih masih fokus buat musik dulu. Oh, musik dulu. Oke. Jadi belum ada untuk kayak series filmnya, belum ada yang baru lagi sih. Oh, oke. Tapi ketika terjun di dunia entertainment tuh lo sebenarnya mengawalnya dari mana sih, Zeta? Dari iklan dulu. Iklan. Itu umur berapa? Mungkin 3 tahun yang lalu. Iklan pop. Bukan umur 3 enggak tahun ya? Bukan, 3 tahun yang lalu, bukan umur 3 tahun. Oh iya, sorry. Masa 3 tahun yang lalu saya iklan popok? Iya, terlalu cepat merespon ya, karena gue mikirnya umur 3 tahun. Oh, jadi 3 tahun yang lalu memulai iklan. Itu berarti lu masih teenager kan? Masih teenager, gak mungkin iklan popok. Iya, gue bukan maksud. Iya kan. Itu 3 tahun yang lalu berarti berarti lu tuh SMP 3 tahun yang lalu. SMA baru lulus SMA kayaknya. Oke. Terus itu ada casting gitu. Iya, tapi kebetulan pas aku masuk ke iklan itu masih abis COVID banget. Jadinya masih by file gitu. Ngirim file. Terus pertama kali tuh aku ngebuka private Instagram, terus langsung di DM sama agency iklan gitulah. Maksudnya nggak apa-apa kalau kita ajuin buat iklan nggak? Terus boleh. Terus mereka ajuin dan dapat deh satu iklan itu dan berlanjut sampai sekarang. Akhirnya dari iklan juga terus dan sekarang ke musik. Iya, iklan, film, musik. Wah, ini gimana ceritanya nih? Kenapa memutuskan untuk menambah lagi jenjang karirnya di dunia entertainment dengan terjun ke musik? Apa sebenarnya emang lu suka musik juga sebelumnya? Iya, emang dari dulu tuh, dari masih kecil aku suka banget nyanyi. Iya. Karena mama aku hobinya juga nyanyi kan. Hobi aja tapi terus suka ngikut-ngikut nyanyi. Tapi dulu tuh nggak pernah mikir kalau pengen ngejalanin musik nih secara serius gitu. Jadi dulu nyanyi lebih ke mama karaokean ikut ya, atau nggak disodorin mic ikut gitu. Gitu, acara keluarga ngisi. Gitu aja sih. Sekolah-sekolah gitu, di sekolah-sekolah. Iya, sekolah-sekolah sempat lomba nyanyi. Oh, jadi band. Kalau ini ya pelajaran seni musik itu lu paling ini nih. Ekskul gitu lah. Ekskulnya. Iya. Cuman nggak kepikiran buat serius gitu, dan entertain juga sebenarnya nggak kepikiran kan. Tapi waktu itu nyobain iklan, film, terus kayak kok seru ya. Terus dipertemukan sama owner dari label aku dan ternyata visi misi kita tuh sama. Jadinya lanjut deh sampai sekarang gitu. Yes, sampai sekarang. Nah, akhirnya ini ada single Menahan Rindu ya. Yes. Berarti ini single pertama atau pertama? Sebelum-sebelumnya udah pernah merilis? Belum. Ini single pertama sekali. Wah, ini menarik nih ya, karena Menahan Rindu ini kalau misalnya kita dengerin soundnya ini lebih kuat di akustik sama string. Yes, betul. Ya kan, dan itu menurut gue tantangan. Dimana kalau misalnya lagu yang backgroundnya si akustik, vokalnya harus kuat. Betul. Karena kan kalau misalnya kita anak band nih, pakai distorsi aja biar vokalnya bisa ketutupan. Oh gitu ya. Ya biasanya gitu, ya kan, biar vokalnya nggak terlalu kencang pakai distorsi gitar. Nah kalau lu akustik kan berarti vokalnya harus bener-bener pulen nih ceritanya, gitu kan. Nah kenapa akhirnya memilih lagu Menahan Rindu dengan bisa dibilang sih ini lebih ke melankolis manis ya? Iya betul. Kenapa nih? Sebenarnya yang nulis lagu ini namanya Pak Ferry Hudaya. Dia yang menulis lagu Hingga Tua Bersamanya Rizky Febian kan.
Terus dia tuh udah menawarkan aku beberapa lagu sebelumnya, tapi belum ada yang cocok lah sama suara vokal aku. Dan juga liriknya tuh belum ada yang aku bisa relate banget gitu. Terus pas aku melihat Menahan Rindu ini, liriknya aku suka karena pernah mengalami. Terus juga dari melodinya juga cocok sama karakter suara aku, kata mereka. Terus kayak oh ya udah boleh deh gitu. Terus makanya rasa gas nih ya. Gas aja. Berarti ini dinamakan jodoh dalam bermusik nih. Betul. Sebelum-sebelumnya nggak cocok, tapi ini merasa cocok. Karena kalau yang sebelumnya, kalau misalnya kita nggak cocok sama lagu itu, nggak cocok sama suara kita, atau kita nggak suka sama lagunya, kan nggak bisa dipaksakan juga. Bener. Berarti sebenarnya udah sempat workshop beberapa lagu juga ya. Iya betul. Akhirnya terpilih Menahan Rindu. Nanti kita bakal bahas Sobat RRI lagu Menahan Rindu seperti apa dan bagaimana perjalanan seorang Zeta ini gimana. Di tempat kamu eksis masih di Indo Banget bareng sama Zeta. Halo. Seru sekali ya ngobrol sama Zeta. Mas Indra ngomong, mic lu bocor. Lah iya lu. Jadi ini line-nya satu line semua mic nyala. Oh nggak bisa satu-satu. Nggak bisa. Itu berarti juga nyala. Itu juga nyala sebenarnya. Yang di sana kalau mau ngomong bisa loh. Dan Zeta ngomong kita izin ya, kita live di YouTube. Jadi buat mungkin teman-teman yang lagi follow lu juga kasih tahu aja kita sekarang live di YouTube RRI. Oke, siap. Gitu ya. Kita masih ngobrolin seputar lagu Zeta yang baru, Menahan Rindu, yang bikin kita tuh jadi merasa manis sesaat tapi sakit juga ya karena harus menahan sesuatu kan ya. Aduh, iya lagi. Tadi kan lo bilang katanya ini liriknya juga relate nih sama Zeta gitu kan, tentang menahan rindu nih. Iya. Relate yang di sebelah mana? Di sebelah kirinya sih. Ya memang sih tulang rusuk tuh di kiri sih. Benar. Oke. Relate-nya karena lagu Menahan Rindu ini kan menceritakan tentang long distance relationship lah ya. Oh LDR. Iya, menahan rindu kan. Benar. Kan ada juga LDR itu long distance religion Kak. Aduh. Kalau itu aku mundur deh, nggak bisa ngebantu iya susah yang itu mah. Tapi L ini tentang LDR dan ternyata banyak juga yang bisa menafsirkannya jadi kayak ke orang tua atau ke saudara. Tapi kalau emosi yang aku tuangkan di sini tuh lebih ke buat pasangan. Gitu. Karena dulu aku pernah LDR sama-sama sibuk, bukannya kayak nggak mau gitu, tapi ya kalau sama-sama sibuk itu ya mau gimana lagi. Seberapa jauh dulu LDR-nya? Antar kota aja sih. Oh cuman Bogor Jakarta aja? Enggak Bogor juga sih. Ada lah Bogor. Aku ngerasa kayak Bogor Jakarta tuh sudah antar kota antar provinsi sebenarnya. Oh iya. Ya kan Jawa Barat sama Jakarta udah beda provinsi. Iya tapi masih tetap bisa lewat tol ya Pak. Tapi itu LDR juga Kak. Iya nggak apa-apa gitu. Jadi hubungan beda kota itu menurut lo susah works ya kalau sama-sama? Waktu itu sih lebih ke ya sama-sama sibuk sih, bukannya susah banget ya. Tapi ya emang aku sibuk, dia juga sibuk, terus nggak bisa nemuin waktunya, ya udah gitu. Dan kebetulan juga hubungannya waktu itu nggak berjalan dengan baik. Dan kalau menurut lo, lo tuh tipe orang yang ketika berhubungan ini harus intens. Kan sebenarnya kan kita tuh pacaran ngabarin seminggu sekali kan nggak apa-apa juga sebenarnya, kan karena saling percaya gitu kan. Seminggu sekali? Kelamaan nggak sih? Itu kelamaan. Kelamaan ya? Sehari sekali masih wajar nggak sehari sekali? Iya oke lah sehari sekali lah. Kalau zaman dulu tuh nyokap gue surat-suratan aja sebulan sekali. Ya itu kan beda zamannya. Beda. Oke, jadi kalau lo tipenya yang harus works tuh kayak harus ngabarin terus? Enggak sih, aku malah dulu tuh dikomplain jarang ngabarin, karena selalu lupa. Iya. Tapi menurut aku tetap harus sih, sehari tuh harus ada ngabarin lah. Ada ngabarinnya. Nah biasanya apa yang bikin lo lupa? Kayak aku malas megang HP, jujur. Loh ada ya Gen Z yang malas megang handphone tuh? Megangnya iPad. Lebih ke main game ya? Lebih ke main game. Bener. Aku kayak maaf ya, soalnya nggak connect nih HP sama iPad sengaja. Iya. Wah Allah, gue pikir kayak wah kira ini bagus nih Gen Z yang tadi kan juga tidur tanpa handphone gitu.
Tapi lebih ke game ya. Game atau enggak, tapi aku juga suka baca novel kadang-kadang. Oh, di Wattpad. Enggak di Wattpad, di novel. Oh, bener-bener novel buku fisik. Iya. Apa buku terakhir yang lo baca? Aku fiction sih bacanya. Oh, suka fiksi. Fiksi lokal apa impor? Luar. Impor. Oh, luar ya. Gue nggak tahu sih. Gue tahunya George Orwell, tau nggak? George Orwell. Enggak lagi. Animal Farm. Oh, tahu. Iya, pernah dengar tapi aku kan, belum. Itu kan kayak lebih ke politik gitu, buku-buku politik gitu. Terakhir tuh buku yang apa ya, motivational kali ya aku baca. Oh, iya. The Things You See When You Slow Down. Wah, berarti kita harus menslowdownkan hidup. Iya, the things lebih peka aja terhadap sekitar, lebih kayak ke ajaran Buddhis gitu sih. Oh, oke. Jadi bisa melambatkan sesuatu ya biar hidup Enggak kita gitu, itu mah super power. Oh. Ya maksud gue kan kita lebih slow down tuh misalnya biar kan gini nih ya, hidup di Jakarta ini pace-nya kencang banget kan. Iya. Naik kereta ketinggalan 5 detik aja udah ketinggalan kan. Betul. Nah, si buku ini ngajarin kita untuk apa ya, lebih kayak ngelihat sekitar aja gitu. Terus banyak banget advice dari apa ya, Buddhist monk. Apa ya Buddhist monk tuh? Itu apa namanya Ustadznya Buddha. Apa sih Ustadznya Buddha? Aku takut di cancel kalau ngomongnya kayak gini, please. Tapi Buddhist monk ya? Buddhist monk itu ya ajaran hidupnya lah, bukan ya gitulah. Iya, oke. Anyway. Oke. Jadi lo tuh ternyata juga tadi ya suka baca buku juga ternyata ya? Iya, suka baca buku. Jadi si buku-buku ini mempengaruhi lo nggak ketika mungkin berkarir ya, mau nulis lagu atau mungkin mengembangkan di musik gitu? Banget sih, aku tuh dulu orangnya tuh gimana ya, agak susah konsentrasi gitu. Tapi pas aku belajar baca buku, kayak konsentrasi aku lebih apa ya, bisa lebih meningkat dan juga kalau untuk kayak nulis lagu dan segala macam itu tuh words-nya lebih cepat untuk keluar. Setuju sekali. Gitu. Iya. Lebih banyak rangkaian kata yang bisa aku utarakan gitu. Oh, di selatan kan enggak? Selatan. Kan diutarakan. Gila, Bapak umurnya berapa ya, Pak? Enggak bercanda. Anak Jaksel. Jadi pengennya semua di selatan kan. Iya. Oke, jadi memang benar sih Sobat RDI ya. Jadi kalau kita baca buku, biasanya itu referensi untuk nulis, untuk wording, bahkan untuk kita ngomong itu jadi lebih banyak. Iya, benar. Gitu ya, gue setuju sih. Dan memang sekarang kan Gen Z itu lebih sedikit ya yang baca buku ya. Atau apa ada tren membaca buku? Jujur ada sih sekarang. Oh, ada info apa? Yang ini boy apa namanya? Ada cowok-cowok yang jadi nerd. Itu apa ya namanya ya? Apa sih reformatif boy gitu? Apa namanya? Performative male. Iya. Itu jadi tren juga kan ya? Itu sempat jadi tren. Jadi mas-mas ganteng pakai kacamata, bawa buku. Iya, naik MRT. Yes. Anjay. Itu biasanya bodohnya tuh ini bukunya itu sikap bodoh amat itu. Iya. Yang kayak apa ya? Iya. Jadi ngelantur gitu. Tadi ngomongin musik tadi. Oke, jadi membaca buku mengaruh untuk menulis lirik. Nah, sebenarnya ketika memutuskan untuk bermusik, lo juga menulis lirik. Apa yang si Menahan Rindu ini juga terlibat gitu dalam penulisan liriknya? Kalau untuk Menahan Rindu ini bukan aku yang tulis, karena lagu ini udah ada dari lama banget. Oh, udah jadi. Cuman belum ada yang nyanyiin lah. Ini yang nulis namanya Pak Ferry Hudaya, dia yang nyiptain lagu Hingga Tua Bersama juga. Si Rizky Febian. Terus ya gitu sih. Mungkin nanti kedepannya ada sesuatu yang aku tulis sendiri. Berarti emang ketika menulis itu lo sekalian juga nggak kayak misalnya humming kayak mencari nada gitu, dan main alat musik juga berarti? Aku main gitar. Wah, keren sekali nih, gitar aja dipetik ya nggak? Apalagi apa nih? Apalagi bunga. Cewek yang nggak metik bunga dong. Iya sih, maksudnya gue juga pengen dipetik gitu. Apa sih? Hatinya. Iya. Boleh lah, boleh. Oke, nanti kita featuringan ya, karena gue juga main gitar. Serius? Bisa, serius nih. Yang Peter Pan. Deng. Aduh, tolong aku. Terjebak dalam obrolan bapak-bapak ya.
Masih di Indo banget bareng sama Zeta. Halo. Ih, seru sekali ngobrol sama Zeta nih ya. Tadi kan kita sempat ngomong-ngomong soal buku yang menjadi referensi dia ketika bermusik. Nah, selain buku mungkin seorang Zeta ini juga terinspirasi nggak sih dari musisi-musisi lain? Ya. Siapa aja nih dari dalam maupun luar negeri? Aku suka banget, lagi ada 2 yang aku suka. Yes. Itu satu namanya Sienna Spiro. Sienna Spiro? Iya, satu lagi Yeba. Wah, dari mana ini? Yeba tuh yang nyanyi My Mind. Iya, nggak tahu lagi. Susah pokoknya. Sering dengerinnya Zaskia Gotik gue. Oh, tapi itu impor. Iya. Oh, dari luar negeri. Impor, coy. Gue juga rasanya impor mulu sih. Gue rasanya impor. Kalau lokal. Lokal aku suka Rizky Febian, aku suka musik-musiknya. Oh iya. Sal Priadi, aku suka. Ih, keren banget Sal Priadi. Sudah pernah nonton live-nya? Udah kemarin, baru Dimana? kemarin di Synchronize. Ih, kok nggak ketemu? Belum kenal kan? Oh iya juga. Susah. Baru hari ini. Iya, susah juga. Gue Synchronize hari ketiga. Oh, yang aku hari ketiga malah nggak datang. Pantesan mungkin nggak itu. ketemu. Mungkin kalau kita datang hari ketiga kita bakalan Iya, Zeta. Jadi Sal Priadi ya. Sal Priadi. Apa lagi favorit? Kita usahakan rumah itu. Oh iya sih. Oh my god. Lagu paling romantis. Iya. Lagu paling romantis itu. Tapi kalau lagi patah hati, coba dengerin yang Nyala. Aku belum terlalu dengerin semuanya. Belum semuanya. Oke. Baru yang lagu-lagu yang apa ya, banyak orang dengerin. Iya, kayak Gala Bunga Matahari. Iya. Terus Kita Usahakan Rumah Itu. Terus apa yang Biar Jadi Urusanmu. Iya. Nah, sama apa lagi? Yang jadi soundtrack film. Ayo Kita Pergi Makan? Ya. Atau Amin Paling Serius? Itu juga. Iya. Udah lumayan banyak sih, tapi lagu dia kan banyak kan. Betul, belum sampai ngedigging banget gitu. Sal Priadi. Oke. Jadi salah satu penyanyi yang menginspirasi Zeta juga berarti. Liricalnya tuh very unik sih. Aku suka. Oke. Nah, kalau lu kan secara ini kan perempuan ya. Kalau referensi perempuan ada nggak penyanyi lokal? Referensi perempuan ya. Ada nggak yang nyanyi kayak lokal kira-kira nih? Aku tapi suka banget sama lagu-lagunya Mahalini sih, aku suka. Oh iya. Mahalini tuh termasuk orang yang bisa nulis lagu juga kan sebenarnya. Jadi bagus. Dan bakal rilis album Mahalini. Really? Serius? Jadi kalau nggak salah Oktober ini dia mau rilis album judulnya Koma. Yes. Oh. Dan lagunya seru-seru karena ada Petra Sihombing di situ, ada banyak collab ya. Bener, bareng sama musisi-musisi jago lah. Nanti dengerin aja di Spotify. Iya. Oh, jadi Mahalini juga jadi salah satu yang menginspirasi lo. Iya, aku suka suaranya dia sih. Oke. Nah, kalau seorang Zeta ini kan di lagu pertama yang lo rilis ini lebih ke tadi ya melankolis, manis gitu kan. Apakah lo juga nanti kira-kira di project berikutnya akan mencoba yang lebih cheer up mungkin atau yang lebih ngeband kayak Taylor Swift gitu? Aku jujur sebenarnya udah ada 3 lagu sama termasuk Menahan Rindu ini, tapi 2 lagunya nanti masih coming soon. Yes. Lagu keduanya ini lebih ke upbeat. Tapi lagu ketiganya ini yang lebih agak vibe-nya tuh dark gitu sih. Oh, apa nih yang bikin dark? Maksudnya tag-nya pas lagi malam-malam gitu? Bukan. Lebih kayak darknya tuh pas recording mati lampu. Sama dong. Enggak. Lebih kayak vibesnya tuh kayak cegil. Pengennya kayak temenin aku dong gitu. Oh, malam-malam. Yes. Oke. Jadi memang dan ketika lo rilis emang sudah konsepnya berbahasa Indonesia si lirik-lirik ini? Iya, bahasa Indonesia. Oke. Kenapa? Karena kan biasanya kan kayak tadi referensi lo dari luar kan. Iya. Terus akhirnya rilis bahasa Indonesia tuh kenapa? Mungkin aku ada beberapa lagu yang dulu aku tulis sendiri dari pakai bahasa Inggris gitu. Tapi mungkin aku pengen orang-orang tuh bisa mengenal aku dulu kali ya, baru aku yang keluarkan lagu-lagu yang bahasa Inggris. Cuman aku belakangan ini baca buku bahasa Indonesia dan words-nya tuh cantik-cantik gitu loh. Iya benar. Especially belakangan ini aku suka dengerin lagu bahasa Indonesia. Iya. Setuju banget karena menurut gue juga musisi lokal sekarang
lirik-lirik berbahasa Indonesia itu cakep-cakep. Cakep-cakep, ya. Bener-bener eksploratif. Iya, dan kita kan juga makutnya tinggal di Indonesia kan. Bener, oke. Jadi disitulah lo, si Menahan Rindu dan beberapa proyeknya nanti itu full berbahasa Indonesia. Yes. Oke, dan tadi ada yang dark, ada yang ngeband gitu kan ya. Nah, secara produksi itu lo pasti dong ada yang ngebantu, ada timnya gitu. Yes, dan betul. Seberapa besar keterlibatan seorang Zeta di musiknya gitu? Kalau aku mungkin karena aku pas recording tuh aku perfeksionis banget ya orangnya. Oh iya. Jadi mungkin yang lainnya tuh pada bilang, oh udah kok, udah oke gitu. Tapi akunya kayak kayaknya kurang deh. Tapi untungnya owner dari label aku tuh perfeksionis juga. Jadi kalau mereka bilang iya, oh berarti beneran udah nih, udah cukup nih. Tapi kalau untuk Menahan Rindu ini aku dibantuin banget sama banyak orang sih. Kayak contohnya Om Dion Dikta dari Dikta, terus ada Om Gan dari band Sahara juga, sama ada Kak Ayu Purnamasari buat vocal directornya. Terus kita juga nge-send lagunya itu ke Budapest. Hah? Dikirim? Iya, buat stringnya. Oh, stringnya di Budapest. Wow, menarik sekali ya. Dan apakah juga video klipnya sudah ada? Udah. Menarik sekali. Video klipnya ada di YouTube Music di R2. Di R2 Music ya. Nanti kita react ya? Oh, react bener ya? Oh, sekarang mau di react sekarang? Nanti aja cut. Kita bisa bikin ini nggak sih, Try Not to Laugh Challenge? Gimana tuh Try Not to Laugh Challenge? Jadi nonton video klip itu nggak boleh ketawa. Oh, biar nggak ketawa gitu ya? Enggak sih, nggak ada yang lucu. Tadi aku mau ngelucu tapi kalian malah serius. Capek ya. Oke, nanti di segmen berikutnya kita mau coba react si video klipnya dan mencoba untuk tidak ketawa. Aduh, seru sekali ngobrol sama Zeta ya. Jangan kemana-mana, masih terus di Indo Banget sampai dengan jam 12 siang. Dari Toton Kariwo dan teman-teman dengan Ngapain Report. Jadi kalau misalnya ngeliat di TikTok tuh banyak ini ya, dance-nya ya. Iya. Lo tuh tipe-tipe yang ngikutin itu nggak sih? Enggak begitu sih, tapi tren-tren gitu. Tapi aku ada temen yang ngikutin, jadi aku kayak ya udah deh, ayo bikin yuk gitu. Sampai yang dance-nya serius gitu nggak, atau yang sekedar velocity? Iya, sekedar gini-gini aja sih. Aduh. Tapi ada salah satu dancer di Bandung kalau nggak salah, namanya siapa ya, Fikri siapa gitu. Itu dance-nya bagus banget sih emang. Jadi yang si ngapain report ini nih jadi sampai keren deh pokoknya, bikin DC namanya ya. Tapi jujur kayak tabola bale, terus ini tuh dance-nya bagus loh, asik gitu kelihatannya. Iya. Siapa tahu nanti lo kalau ditawarin nih kolaborasi gitu sama musisi timur atau mungkin musisi Jawa, mau nggak kira-kira? Mau aja ya. Explore ya berarti. Iya, kalau misalnya cocok ya kenapa enggak gitu ya, kan. Benar. Oke, sesuai dengan request kita mau mencoba react video Barbie Arzeta alias Zeta dengan Menahan Rindu. Ini lagu yang paling pertama ya, karya pertama Zeta, dan video klipnya kabarnya syuting di Bandung. Iya, di Lembang. Wow. Jadi dingin ya, berarti suasananya tuh pegunungan gitu ya. Iya, pegunungan, hijau gitu-gitu. Tapi di video klipnya nggak ada sih. Ada ceritanya nggak di video klip ini? Sesuai sama lagunya sih, emang seorang perempuan yang menunggu di rumah, menunggu kekasihnya. Yes. Ya, nggak puguh, kayak cuman bisa menahan rindu doang gitu. Apa sih nggak puguh artinya? Nggak jelas. Oh maaf. Kayak nggak gimana jelas. Nggak puguh tuh? Tepuguh. Oh, orang Sunda. Enggak juga, tapi karena label aku di Sunda jadi nyangkut gitu ke aku. Oke, ini dia Barbie Arzeta dengan Menahan Rindu. Nah, dibuka dengan ada suaranya? Ada. Ih, bagus loh. Ini megang boneka apa? Oh, boneka monyet. Oke. Kebakaran nih. Bukan, itu api unggun, Pak. Udah kalah duluan. Tadi kan tahan ketawa. Oh iya. Oke. Tapi jujur ya, aku nih berat badannya naik pas di situ. Karena
Karena kebanyakan makan ketan bakar kali ya. Oh, suka ketan bakar. Suka banget. Kalau gue ketan susu yang gue suka. Ketan susu. Oh iya tahu. Iya kan? Itu toppingnya macam-macam tuh, keju. Iya. Enak tuh. Kalau ketan bakar pakai serundeng. Bener juga sih, lebih ke gurih. Lebih ke gurih. Oke. Ini lebih ke masuk angin apa dingin sih sebenarnya, kok bajunya tebel-tebel gini ya? Itu emang di Lembang dingin banget sih. Kayak anginnya tuh dingin banget. Oh, dia narik selimut. Udah gak usah. Nggak bisa dijelasin. Tolong. Maksudnya lebih ke gregetan ya, karena narik selimut gitu kan ya. Jadi memang visualisasi ini secara konsep lo terlibat atau emang dari tim produksi yang Kalau ini dari tim produksi sih. Oke. Emang karena dari penulis lagunya sendiri tahu kan lagu ini mau kemana arahnya, jadi aku juga serahin ke mereka gitu. Oke, dan memang responnya juga bagus ya, jadi banyak teman-teman yang komen tuh, wah ini banget, dapat banget. Amin, gitu kan, alhamdulillah. Ya. Oke, jadi buat sobat Eri yang penasaran bisa nonton di mana nih si video di ini? YouTube Music, YouTube-nya @DR2 Music Entertainment. Oke, DR2 Music Entertainment. Yes. Dan sekarang kita mau games ya, Mas Indra. Boleh, siap. Oke. Kita main Roblox nih. Enggak juga dong. Enggak ya? Ini day one ketemuan teman Roblox. Lu main Roblox juga? Anak gue yang main. Oh. Ketahuan umur ya. Serius, gue bilang, bapak download Roblox dong. Nggak mau. Tapi seru loh. Seru ya? Seru. Grow a Garden gue tahu, Brookhaven gue tahu. Iya. Cuman dari anak gue. Zeta udah naik gunung mana aja? Baru satu lagi. Baru satu. Bener lagi. Aku ini biasanya balap-balapan sama custom mobil. Oh, iya. Aduh. Oke, kita ke games ya, Mas Indra ya. Ya. Ini gamesnya apa, Mas Indra? Tebak kepanjangan singkatan Gen Z. Singkatan Gen Z. Siap kalau begitu. Kalau udah siap, bilang siap. Iya. Ada belnya nggak ini? Siap. Sebutin nama aja. Oh, pakai bel aja. Enggak ada, sebutin nama aja. Oke, berarti Tom gitu ya. Tommy, Terus Zeta lu- gitu Iya, ya. Tom. Nah, ya. Oke, siap. Oke, siap ya. Iya. Yang pertama, Ya. singkatan kepanjangan dari YTTA. Tommy. Yang tahu-tahu aja. Oke. Bentar, aku kayak bakalan kalah deh. Ini aku udah tahu nih. Lebih Gen Z daripada Gen Z gue. Yang kedua, Ya. kepanjangan dari TMI. Zeta. TMI kan? TMI. Too much information. Benar. Ya oke, TMI apa? Taman Mini Taman kan? Mini. Iya, TMI kan Tommy sebenarnya. Ini Oh. ejaannya semua bahasa Indonesia ya. Oke, siap. Yang Masih satu sama berarti ya? Satu sama. Oke, satu sama. Yang ketiga, Pertanyaan berikutnya. ente. Tommy. No thanks. Salah. Salah. Oh, Zeta. Iya. Ya, Not today. salah. Salah. Satu kali kesempatan lagi. Ente Satu kali. kan? Iya, ente. Bahasa Inggris apa bahasa Bahasa Indonesia? Inggris. Ente ya nyerah. Oke, nyerah. Hah? Nyerah. Nice try. Nice Oh, try. damn. Selanjutnya, Aku baru tahu jujur. yang keempat, kepanjangan dari BRB. Zeta. Tommy. Zeta duluan. Ya. Be right back. Be right back. Be right Nice. back. Ya, gue juga tahu itu be right back. 2-1 Zeta unggul. 2-1. Oke. Yang Berikutnya. kelima, Iya. EGP. Zeta. Tommy. Zeta duluan. Aduh. EGP emang gue pikirin. Benar. Ya itu mah bukan Gen Z, itu jadul. Iya, itu jadul, jujur. Iya. Aku tahu itu aja kayak dari tante aku deh. EGP. 3-1 ya. 3-1. dong. Emang lebih Gen Z dari lu. Selanjutnya, Oke. ini udah makin gampang. Ya. Cmiu. Kau Tommy. Iya udah ya. Cemiwiu. Oh. Jadi kalau menurut gua itu salah gitu lah. Ya apa? Kepanjangan dari apa kak itu Cemiwiu? Salah, bukan Cmiu. Apa? Cmiu. Cemiil. Cmiu. Nyerah. Jujur, Jangan- nyerah. Jangan googling. Enggak mau jujur. googling, enggak. Cemiil apa ya? Lah, Jadi in my opinion gitu-gitu loh. iya. Oh, nggak tahu jujur. Nah, nyerah berarti nggak ada yang bisa jawab ya. Ya nyerah.
Cemiu. Correct me if I'm wrong. Correct me if I'm wrong. Cemiu. Iya itu good. Maksudnya maaf kalau gue salah. Tadi kan gue tahu bahasa Indonesianya. Iya, tinggal Banyak di-translate alasan aja. doang. Masih 3-1. Iya oke. Iya. Selanjutnya Ya, FYI. Zeta, Tommy. for your information. Iya. Aku mau menang loh. Ya 4-1 lagi. Udah main Roblox. Yang aja. terakhir FOMO. Zeta, Tommy. Zeta. fear of missing Zeta out. jangan. Parah. Sebenarnya sih kurang cepet aja. Iya. Tapi gue tahu sih fear of missing out itu tahu. Iya kan? Iya. Memang wanita lebih cepat. Wanita selalu benar. Enggak, bercanda. S-Doger singkatan dari apa? S doger. Dorong gerobak. Betul. Batagor tau nggak? Iya, apa? Bakso tahu goreng. Oh, oke. Singkatan makanan ya lagi. Copet singkatan dari apa? Coba. Colong dompet. Dompet. Nah, benar. Iya. Dah cukup. Tapi ngomong Zeta lu tuh kelahiran tahun berapa? 2002. 2002. Berarti secara karakter lu tuh mandiri. Asik. Dari bentar, ini apa ya? Jadi ini Astrologi kah? jadi di sesi terakhir ini gue mau mencoba membaca karakter lo. Aha. Jadi setelah ada games kita mau coba lebih ke kepribadian lo gimana. Oh, gitu. Sekarang kita mau cek dari tanggal lahir. Oke. Oke, coba tanggal lahirnya berapa tadi? 2002. Itu tahunnya 22 Juli. 22 Juli. Oke, Aha. 22 berarti. Cancer. Hah? Cancer. Cancer. Ngomong cancer gitu banget. Cancer. 22 Juli. Cancer nih. Berarti Zeta ini orangnya sistematis. Oke. Correct me if I'm wrong ya. Asik. Anjay, cemiu. Cemiu. Tertib. Terus perilakunya baik. Tapi kalau lagi malas orangnya tidak teratur. Enggak juga sih. Oke, enggak juga. Itu berarti ada yang salah. Correct me if I'm wrong. Cemiu. Terus orangnya mudian banget. Iya. Itu mudian banget. Itu kemudian, iya. Kalau ada sesuatu yang belum tercapai lu gelisah banget. Iya, apalagi Oke. kalau yang sesuatu yang nggak sesuai plan Bener. gitu, kayak kita rencana ini tapi malah jadinya gini. Yes. Itu Gimana gelisah. ya gitu, bikin ya Nah, itu dari benar-benar. tanggal lahir lo itu tadi. Benar. Ada teraturnya, ada mandirinya, ada gelisah sama mudian ya. Dari Betul tanggal lahir. sih, betul. Gitu. Correct me if I'm wrong ya. Cemil. Oke, by the way terima kasih banyak buat Zeta Terima waktunya kasih ngobrol-ngobrol di banyak. Radio RDI selama 1 jam ini dan sekarang kita mau mendengarkan Zeta nyanyikan lagu Menahan Rindu Boleh. diiringin oleh Mas Gan-Gan nih. Yes. Nah, ini gitarnya. Sini nih. Dan buat kamu yang penasaran sama sosial medianya Zeta boleh di mana? Di @BarbieRzeta. Semuanya tinggal cari Semuanya aja ya. tinggal BarbieRzeta. Barbie Arzeta tinggal dicari dan jangan lupa untuk mendengarkan lagunya di Radio RDI dan di semua di SP ya, Iya. digital streaming platform. Betul. Tommy Hernawan harus pamit, Zeta juga harus pamit. Kita pamit dulu, habis ini bakal ada Indo banget bareng sama Aina Tita. Lagu terakhir ada Menahan Rindu dari Zeta.